Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nathan Ramadan Elviansa dengan NRP 50012111119. Di sini saya akan mempresentasikan tugas EAS mata kuliah metode pengukuran fisika kelas B. Di sini saya akan menggunakan praktikum bandul dengan dua metode, yaitu bandul matematis dan bandul fisis. Sebelumnya saya bacakan dulu pendahuluannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari ilmu fisika. Dimulai dari yang ada dalam diri kita sendiri, seperti gerak yang kita lakukan setiap saat, energi yang kita pergunakan setiap hari, sampai pada sesuatu yang berada di luar diri kita. Salah satu contohnya adalah permainan di taman kanak-kanak, yaitu ayunan. Sebenarnya ayunan ini juga dibahas dalam ilmu fisika, di mana dari ayunan tersebut diperlukan beban untuk melakukan suatu getaran lengkap dan juga kita dapat menghitung berapa besar gravitasi bumi di suatu tempat. Pada percobaan ini menggunakan dua bandul, yaitu bandul fisis dan bandul matematis. Pada dasarnya, percobaan dengan bandul ini tidak terlepas dari getaran, di mana pengertian getaran itu sendiri adalah gerak yang terjadi secara bolak-balik di sekitar kesetimbangan. Getaran dapat bersifat sederhana dan dapat bersifat kompleks. Getaran yang dibahas tentang bandul adalah getaran harmonik sederhana, yaitu suatu getaran di mana resultan gaya yang bekerja pada titik sembarang selalu mengarah ke titik kesetimbangan, dan besar resultan gaya sebanding dengan jarak titik sembarang titik kesetimbangan tersebut. Nah, berdasarkan hal di atas, maka dilakukan eksperimen dengan bandul matematis dan bandul fisis. Pada praktikum bandul fisis dan bandul matematis, di mana bermanfaat untuk mengetahui percepatan gravitasi dengan alat percobaan yang digantungkan dan diberi simpangan. Alat tersebut bernama bandul matematis dan bandul fisis. Pada praktikum kali ini, selain mencari percepatan gravitasi, juga untuk memahami hubungan panjang tali terhadap periode getaran pada bandul matematis. Sedangkan pada bandul fisis juga untuk memahami panjang batang terhadap periode getaran. Nah, permasalahan yang ada yaitu satu, bagaimana cara menentukan percepatan gravitasi bumi dengan menggunakan bandul fisis. Dua, bagaimana cara menentukan percepatan gravitasi dengan menggunakan bandul matematis. Nah, tujuan daripada praktikum ini yaitu satu, menentukan percepatan gravitasi bumi dengan menggunakan bandul fisis. Dua, menentukan percepatan gravitasi bumi dengan menggunakan bandul matematis. Nah, untuk dasar-dasar teori yang saya gunakan, itu yang pertama ada hukum 1 dan hukum 2 Newton. Di mana hukum 1 Newton ini berbunyi jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan nol, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap, dengan persamaan sigma F sama dengan nol. Sedangkan untuk hukum 2 Newton, itu berbunyi percepatan, perubahan dari kecepatan dari suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda dengan persamaan F sama dengan M kali A, di mana F adalah gaya dengan satuan Newton, M adalah massa beban dengan satuan kilogram, dan A adalah percepatan dengan satuan meter per second kuadrat. Untuk dasar teori yang kedua, ada bandul matematis atau bandul sederhana. Nah, bandul matematis atau bandul sederhana ini merupakan salah satu bentuk getaran yang terdiri dari beban yang digantungkan pada sebuah tali dengan massa beban yang diabaikan. Massa tersebut disimbangkan dengan sudut sehingga massa mengalami osilasi gaya yang terjadi pada bandul ini. Sedangkan massa mengalami osilasi gaya yang terjadi pada bandul ini adalah gaya pemulih yang dimana arah yang menuju titik kesetimbangan selalu berlawanan arah dengan simpangannya. Gerak bolak-balik pada bandul matematis dengan massa yang diabaikan menyerupai gerak harmonis sederhana. Sebuah bandul yang bergerak melewati titik keseimbangan akan mengalami kecepatan maksimum. Jika simpangan pada bandul matematis kecil, maka akan berbanding lurus dengan gaya. Sebaliknya, jika simpangan pada bandul matematis terlalu besar, maka tidak akan berbanding lurus dengan gaya. Jika gaya pemulih sebanding dengan busur S atau dengan sudut θ, maka pergerakan bandul akan menjadi gerak harmonis sederhana. Persamaan bandul ke arah tangensial dapat dinyatakan dalam persamaan F sama dengan min M kali G kali sin θ. Dengan M adalah massa benda tegar, G adalah percepatan gravitasi, dan θ adalah sudut yang berada antara R dan F. Tanda negatif pada persamaan ini menunjukkan bahwa arah gaya dan simpangan selalu berlawanan.
Dari persamaan di atas, percepatan gravitasi pada batu matematis dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan A sama dengan 4 pi kuadrat L per T kuadrat. Untuk dasar teori yang ketiga, ada bandul fisis. Bandul fisis atau pendulum nyata merupakan objek kaku bebas berputar di sekitar sumbu horizontal yang tidak melalui pusat massa akan berosilasi ketika dipindahkan dari kesetimbangan. Dalam hal lain, analisis bandul fisis sama seperti bandul matematis, di mana saat θ kecil maka gerakannya akan mendekati gerah harmonis sederhana. Nah, dapat dituliskan periode persamaan bandul fisis sebagai T sama dengan 2pi per akar 1 kali akar 1 per M kali G kali H. Dengan I adalah inersia rotasi bandul. Namun I tidak hanya M, tetapi tetap proporsional dengan M. Bandul fisis tidak akan berayun jika pivot terletak di pusat masanya. Hal ini sama dengan memanfaatkan H sama dengan 0. Kemudian dari persamaan tersebut didapatkan T yang mana menunjukkan bahwa bandul seperti itu tidak akan pernah menyelesaikan satu ayunan. Untuk dasar teori yang keempat, yaitu ada osilasi harmonik. Osilasi atau yang biasa disebut dengan getaran merupakan gerak bolak-balik di sekitar posisi setimbang. Jika gerak osilasi merupakan gerak untuk menuju ke titik kesetimbangan tetapi masih melampaui titik setimbang dikarenakan sistem masih memiliki kelebihan energi pada sistem itu sendiri. Meskipun sistem akan tetap berbalik arah menuju titik kesetimbangan, kehidupan kita sendiri dikelilingi oleh osilasi sebagai contoh ketika pesawat sedang terbang. Turbulensi dari udara melewati sayap menyebabkan peristiwa osilasi. Salah satu sifat penting dari gerak osilasi yaitu frekuensi. Total osilasi yang diselesaikan tiap detik. Dengan pernyataan tersebut dapat dituliskan 1 Hz sama dengan 1 osilasi per detik sama dengan 1 S-1. Dari persamaan tersebut terkait periode dari gerakan sebagai waktu untuk satu osilasi lengkap. Didapatkan persamaan sebagai T sama dengan 1 per F. Untuk F menunjukkan frekuensi, maka setiap gerak yang belakangan dengan selang waktu yang diperlukan, maka didapatkan persamaan gerak harmonis sederhana yaitu X sama dengan amplitudo M kali cos dengan omega T per dengan X di mana menunjukkan simbol dan perpindangan pada selang waktu T, menunjukkan amplitude, menunjukkan sudut frekuensi, menunjukkan fase konstan atau fase sudut. Lalu untuk frekuensi tersebut dirumuskan sebagai omega sama dengan 2pi per T sama dengan 2pi F. Bersama di atas menggunakan standar internasional berupa radian per second. Untuk dasar teori yang terakhir yaitu ada amplitudo dan periode. Amplitudo adalah pengukuran skalar dari osilasi suatu gelombang. Amplitudo dapat ditemukan dalam beberapa kegiatan sehari-hari seperti orang yang bernyanyi dengan irama yang berbeda dan penerapan amplitudo pada sinar X. Amplitudo dalam bandul dinamakan dengan konstanta A, yaitu simpangan maksimum benda yang berosilasi. Amplitudo juga dapat disebut sebagai jarak terjauh dari garis kesetimbangan. Dalam gelombang simpangan maksimum benda yang berosilasi, amplitudo juga dapat disebut sebagai jarak terjauh dari garis kesetimbangan dalam gelombang. Untuk periode adalah waktu yang digunakan suatu benda untuk melakukan satu getaran penuh. Periode getaran dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti periode getaran pada senar gitar yang dipetik, pita suara seseorang yang sedang berbicara, hingga periode pada getaran permukaan bumi saat terjadi gempa bumi. Periode pada ayunan bandul hanya bergantung pada tali bandul dan percepatan gravitasi bumi. Masa batu bandul tidak berpengaruh dalam perhitungan periode. Jika waktu bagi suatu benda untuk melakukan osilasi penuh adalah T dalam satuan detik yang dikenal dengan periode osilasi, maka periode dapat ditentukan dengan waktu dibagi jumlah suatu getaran. Yuk, metodologi itu ada yang metodologi yang pertama pada bandul fisis. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan bandul fisis adalah satu set bandul fisis serta perlengkapannya sebagai alat yang digunakan. Satu set bandul fisis terdiri atas batang homogen sebagai panjang dari pusat rotasi ke pendulum, cakram penjal sebagai pusat rotasi, beban tangkup sebagai pendulum, sebuah rolmeter sebagai pengukur jarak atau panjang, dan sebuah stopper yang digunakan untuk mengukur waktu. Untuk metodologi pada bandul matematis yaitu
Ada satu set modul matematis beserta perlengkapannya sebagai alat yang digunakan. Satu set modul matematis terdiri atas tali sebagai penghubung antara beban dengan pusat rotasi, bandul sebagai beban, dan objek yang diamati. Statif sebagai penyangga, busur yang digunakan untuk mengukur sudut, rollmeter yang digunakan untuk mengukur panjang tali, dan stopwatch yang digunakan untuk mengukur waktu tempuh bandul bergetar. Ini adalah skema alat yang digunakan. Pada gambar 3.1 itu satu set bandul fisis, dan pada gambar 3.2 itu satu set bandul matematis. Untuk langkah kerja, yang pertama adalah langkah kerja pada bandul fisis. Langkah kerja pada bandul fisis yaitu yang pertama dicari titik setimbang dengan diletakkan beban pada suatu kedudukan tertentu. Kemudian cari pusat masanya. Kedua, gantungkan beban yang setelah seimbang, kemudian diukur panjang dari ujung beban digantungkan hingga pusat masanya. Ketiga, diayunkan batang dan diberi simpangan kecil. Untuk simpangan yang digunakan ada dua variasi sudut. Keempat, hitung waktu pada saat terjadinya simpangan. Kelima, diambil titik lain sebagai titik gantung dengan panjang kedua. Kemudian diulangi. Nah, untuk bantu matematis, langkah kerja pada bantu matematis yaitu pertama, atur alat seperti yang digunakan. Lalu simpangkan dengan simpangan kecil dan dilepaskan. Usahakan agar ayunan mempunyai lintasan bidang dan tidak berputar. Untuk analisis data ini ada pada tabel 4.1 merupakan data hasil percobaan model matematis dengan variasi bola besar dengan sudutnya itu 30, maaf saya keliru. Dengan sudutnya 15 dan I-nya 30. Nah, ini untuk tabel pada 4.2 di mana dengan sudut 15 dan alfa yang pertama itu 30 atau 0,3 meter, dan yang kedua itu 0,35 meter. Tapi ini saya keliru, belum terganti. Nah, untuk analisis perhitungan berdasarkan dari data yang diperoleh, maka dapatkan contoh perhitungan untuk mencari percepatan gravitasi dari bandul matematis dan bandul fisis. Berikut adalah contoh dengan menggunakan bandul matematis. Yang pertama, kita mencari periode terlebih dahulu menggunakan persamaan T sama dengan T per N, di mana T kecil ini untuk satuan waktu. Nah, setelah didapat, baru kita mencari percepatan gravitasi menggunakan persamaan G sama dengan 4pi kuadrat per I per T kuadrat. Nah, didapatkan percepatan gravitasi sebesar 9,9999 meter per second kuadrat. Nah, ini untuk perhitungan mencari percepatan gravitasi dari bandul fisis. Caranya sama, yaitu pertama kita mencari periode terlebih dahulu. Gunakan persamaan T1 sama dengan T1 per N, di mana T yang kecil ini untuk satuan waktu atau sibuk waktu. Nah, setelah didapatkan, kita memasukkan persamaan untuk mencari percepatan gravitasi menggunakan persamaan T1 kuadrat sama dengan T2 kuadrat per 8A1 ditambah A2 ditambah T1 kuadrat kurangi T2 kuadrat per 8 kali A1 kurangi A2 sama dengan Pi kuadrat per G. Di mana di sini didapatkan G sama dengan 9,59 meter per second kuadrat. Dengan menggunakan perhitungan yang serupa, didapatkan hasil percepatan gravitasi dari masing-masing data dan diperoleh tabel perhitungan sebagai berikut. Nah, ini pada tabel 4.3 merupakan hasil perhitungan dari bandul matematis. Nah, ini merupakan hasil perhitungan dari bandul fisis. Nah, untuk mencari nilai standar deviasi, ini pada bandul matematis menggunakan dengan T rata-rata sama dengan 5,44 tambah 5,33. Ini merupakan hasil yang ini tadi ya. Nah, waktunya dibagi 10. Nanti rata-rata dari waktu. Terus didapatkan hasilnya 5,576 second. Terus dicari delta T-nya, didapatkan 0,00006 second.
terus dicari lagi rata-ratanya. Nah, untuk rata-ratanya ini sama, didapatkan 1,095, terus dicari deltanya dan didapatkan persamaan hasil sebagai berikut. Untuk mencari nilai dari rata gayut, hasil rata-rata dari percepatan gravitasinya dibagi 10. Nah, di sini didapatkan hasil 8,95861 meter per second kuadrat. Lalu dicari delta G-nya menggunakan persamaan dou G per dou T dikali delta T kuadrat ditambah dou G per dou H kali delta T kuadrat. Sehingga dapatkan hasil 0,05627 meter per second. Untuk ini mencari nilai standar deviasi pada bandul fisis. Nah, yang itu tadi dari ininya dibagi 10, dapatkan hasil 1,34 meter. Dari delta T1-nya, dari T2-nya juga menggunakan persamaan yang sama. Nah, ini untuk mencari nilai dari rata gayut pada bandul fisis. Untuk percepatan gravitasinya dibagi 10 untuk mencari G rata-ratanya didapatkan hasil 9,3839643 meter per second kuadrat. Nah, untuk persamaan mencari delta G-nya digunakan persamaan dou G per dou T2 dikali delta T1 kuadrat ditambah dou G per dou T2 dikali delta T1 kuadrat juga. Ini dapatkan hasil 0,1520045 meter per second. Ini merupakan tabel distribusi normal pada bandul pada pakis. Nah, ini merupakan distribusi normal pada bandul fisis. Nah, ini merupakan grafik kurva distribusi normal. Yang di sebelah kiri merupakan kurva distribusi normal pada bandul matematis, dan yang di sebelah kanan merupakan kurva distribusi normal pada bandul fisis. Ini untuk penolakan data. Nilai data sebesar pada bandul matematis yaitu 10,60993. Kasar dengan 10 jadi 1/2, kasar udah 0,525%. Nah, di sini karena di sini nilai 10,60993 ini ditolak karena nilai dari 14,6%, di mana hasil dari ini 100% dikurangi 85,4% itu tidak lebih kecil dari 5% atau lebih besar dari 5%, makanya ini berarti ditolak. Ini pada bandul fisis juga sama, ditolak karena nilai terbesar yaitu 11,31193 ini mendapatkan hasil 86,4%. Lalu 100% dikurangi 86,4% sama dengan 13,6%. Tidak lebih kecil dari 5%, jadi ini ditolak. Nah, sekian presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.